Anda memiliki usaha di bidang manufaktur dan rilis produk baru. Tapi Anda bingung, bagaimana sih cara memulainya? Hai Sobat The Consulting, ketemu lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara manufaktur atau produksi dalam mendesain barangnya atau barang baru yang akan rilis. Bagaimana sih cara menentukan produksinya sih, apa saja sih yang harus dipersiapkan sih sebelum produk itu rilis gitu ya. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Jadi di dalam manufaktur itu tentunya variabel atau variasi produk-produk itu memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, setiap kali periode tertentu, tentunya untuk manufaktur ini pasti mengeluarkan model-model terbaru. Katakan kita ambil contoh produk sepatu. Nah, sepatu di manufaktur mungkin di antara 3 bulan pertama dengan warna merah, kemudian dengan model yang berbagai macam, kemudian di kuartal kedua itu sudah berubah modelnya. Karena apa? Karena harus mengikuti tren pasar. Jadi tidak bisa kita satu produk itu saja itu akan menjadi monoton dan lebih membosankan. Tetapi bagaimana sih sebelum produk itu dipasarkan dan apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, kita harus namanya membuat PRD atau istilahnya Product Requirement Document. Jadi biasanya itu berisi tentang daftar keseluruhan spesifikasi dari produk tersebut. Keunggulannya apa, warnanya apa, bahan yang dipakai nanti apa aja, spesifikasinya ke siapa, terus kemudian volumenya, anggaran nanti perkiraan yang dipakai. Jadi dokumen awal itu harus sudah tersusun. Nah, setelah tersusun rapi, desainnya juga sudah ditentukan seperti apa, pemakaian bahannya, kemudian barulah dilakukan uji. Nah, uji ini terbagi dari beberapa tahap ya. Nah, yang pertama adalah untuk uji teknik. Nah, uji teknik ini adalah menguji bagaimana pembuatan dari produk baru ini itu bisa berjalan optimal di perusahaan atau di pabrik gitu ya. Apakah stepnya mungkin katakan kalau sepatu mungkin dari alasnya dulu atau mungkin dari harus bikin dari talinya terlebih dahulu. Nah, itu harus kita diuji dulu supaya apa? Supaya bisa mengukur dalam satu produk itu secara teknik. Nah, apakah membutuhkan waktu yang cukup lama atau tidak, dan membutuhkan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan. Kemudian uji desainnya. Nah, dari uji desain ini itu harus mengacu pada PRD tadi. Ya, dari dokumen apakah yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan desain atau belum. Apakah yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum. Sehingga pasarnya nanti responnya seperti apa. Bisa juga mungkin untuk new product sudah bisa mungkin dipublish dulu atau di-share dulu apakah ada respon dari market kita, apakah seperti apa. Ketika ada respon, barulah kita bisa menentukan ini dilanjutkan untuk produksi atau tidak. Ketika itu nggak ada respon sama sekali, bisa jadi itu akan menjadi desain yang kurang diterima oleh pasar, sehingga ketika kita sudah membeli bahan bakunya, maka bisa jadi itu akan zonk ya, akan gagal. Nah, kemudian uji yang terakhir yaitu uji produksi. Nah, produksi ini kita coba memproduksi pada batch yang terkecil. Setiap satu kali produksi itu membutuhkan berapa, kita buat yang terkecil sehingga kemampuan dari mesin-mesin dari pabrik kita gitu ya, dari pabrik yang sudah ada itu apakah mampu atau tidak, terus membutuhkan berapa lama, bahan baku yang dipakai, waste-nya dan lain sebagainya, itu semuanya harus dipertimbangkan. Dalam uji produksi ini semua aspek harus diperhitungkan, termasuk tenaga kerja dan juga listrik yang dikonsumsi. Apakah dengan source atau biaya-biaya yang dibutuhkan itu mampu nggak pasar ini menyerap. Dalam hal ini bisa menentukan juga untuk masalah harga jualnya nanti. Kemudian ada juga step-step atau langkah-langkah yang sebagai pertimbangan juga
bagi Anda sebelum merilis produk. Ketika uji semuanya sudah dilakukan, sebelum produksi itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum melakukan produksi pada produk baru Anda, tentunya Anda harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini berkaitan dengan berapa sih yang akan kita produksi, kemudian kira-kira pasar ini kita sebar sampai berapa unit gitu ya. Kemudian seberapa banyak juga bahan baku yang akan kita pakai, sehingga bagian PPIC dan juga purchasing itu bisa bekerja sama dalam hal untuk pengadaan bahan baku yang akan kita pakai. Jadi dalam tahap perencanaan ini semuanya harus dipikirkan matang terkait dengan pengadaan bahan baku, kemudian bahan pembantunya, tenaga kerja yang dipakai, sampai dengan konsumsi listrik ke depannya, karena itu semua komponen itu akan sangat-sangat penting gitu ya dalam penentuan itu. Penentuan maksudnya penentuan market kita, apakah penjualan kita bisa diserap oleh pasar atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang routing atau mengarahkan alurnya. Nah, jadi alurnya ini pun berkaitan dengan bagaimana produksi ini dilakukan step by stepnya. Misalnya contoh, kita harus siapkan dulu bahan bakunya yang bahan setengah jadinya seperti apa, bahan baku yang dipakai apa, sehingga nanti ketika finishing product antara bahan baku dan bahan pembantu serta barang setengah jadinya itu sudah ready semua, sehingga alur yang sudah kita susun itu menjadi proses barang jadinya itu menjadi lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Jangan sampai bahan setengah jadinya sudah menumpuk banyak tetapi bahan baku masih belum datang, itu akan kerugian. Kerugiannya mungkin tidak terlihat secara rupiah, tetapi kita kerugian berkaitan dengan space atau ruangan penyimpanan yang seharusnya bisa menyimpan barang jadi yang siap dijual, ini digunakan untuk menyimpan bahan setengah jadi yang belum bisa dijual karena masih membutuhkan bahan-bahan baku yang lain. Makanya untuk alur produksi benar-benar diperhatikan juga, jangan sampai terlalu banyak di satu sisi atau lebih banyak bahan baku ataupun lebih banyak di barang setengah jadi. Yang selanjutnya setelah menentukan alur produksi tentunya berkaitan dengan penjadwalan. Penjadwalan ini dimaksudkan untuk produk ini itu kita start produksi kapan, sehingga tanggal rilis itu sudah bisa ditentukan. Ya, sehingga pasar itu merespon langsung bagus gitu ya. Jadi ada kejelasan pasti. Nah, ketika penjadwalan ini sudah ditentukan secara presisi gitu ya oleh tim produksi dan juga tim PPIC, selain itu bagian untuk HR itu mampu juga menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan nanti berapa. Jadi penjadwalan ini cukup penting ya sebelum rilis produksi. Jadi sehingga bahan baku, bahan pembantu dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan itu semuanya sudah ready. Nah, itu tadi step-step sebelum Anda melakukan kegiatan produksi. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara membuat alur produksi, terutama untuk bagi Anda yang memiliki usaha manufaktur dalam perilisan produk baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.